Oke, baik. Sonora FM 92 Jakarta News, Tropical Music. Sahabat Sonora, saya mau menyapa untuk Anda, sahabat Sonora yang mendengarkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga yang mendengarkan di Manado. Dan selain sahabat Sonora, saya juga mau menyapa teman Motion yang juga mendengarkan di Manado, ya, sahabat Sonora. Hari ini, kalau misalnya kita membahas, kalau misalnya Anda beberapa hari terakhir, ya, lebih tepatnya ini pada bulan Mei 2020, Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Melalui kampanye ini, UMKM yang membuat produk-produk asli Indonesia didorong untuk terus berkembang melalui inovasi, adaptasi pasar, dan pemanfaatan platform digital. Pemerintah menyelenggarakan berbagai promosi produk dan demo produk seperti yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara. Ini lengkap dengan pembangunan pusat jajanan kuliner dan juga cenderamata. Kemudian pelepasan ekspor dan produk unggulan. Dan hal tersebut ini sejalan dengan kampanye Bangga Wisata Indonesia. Hashtagnya sahabat Sonora dan juga teman Motion ini adalah Pelangi Sulawesi. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, hari ini ya, Sesa ini sudah kedatangan satu tamu istimewa, yaitu Bapak Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat siang Pak Oke. Selamat siang, Sasa. Waduh, apa kabar Pak Oke hari ini? Sehat. Ini masih siang ya? Masih siang ya? Ini Pak Oke sekarang berada di mana sih lokasinya? Di Jakarta? Di depan peta Indonesia. Benar, ini sahabat Sonora sama teman Motion yang lagi ngelihat via YouTube juga langsung kelihatan ya, langsung Bangga Indonesia, Bangga Wisata Indonesia, seperti topik kita, seperti tema kita pada siang hari ini. Pak Oke, ini saya mau nanya, pertama tadi saya sempat mention juga terkait dengan hashtag Pelangi Sulawesi. Mungkin bisa dijelaskan juga ini untuk sahabat Sonora dan teman Motion yang sedang mendengarkan siang hari ini. Apa sih maksud dari hashtag Pelangi Sulawesi ini? Pelangi Sulawesi ini merupakan tagar yang Kementerian Perdagangan angkat dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia yang mengusung tentu tema itu dari Sulawesi menuju mancanegara. Okay. Nah, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia hashtag Pelangi Sulawesi ini tujuannya adalah untuk mengangkat potensi produk-produk unggulan Sulawesi yang beraneka ragam dengan kekuatan seni dan budayanya serta tentunya kearifan lokalnya seperti kuliner, kopi, kriya, kain tenun, dan potensi wisata Likupang agar tidak hanya menjadi atau dikenal di Indonesia saja, tapi juga bisa disukai mancanegara. Intinya temanya adalah saat ini fokus di Sulawesi. Oke. Ini tadi Pak Oke juga bilang fokusnya adalah di Sulawesi. Kenapa nih? Kenapa harus Sulawesi? Lebih tepatnya Likupang. Ini kenapa Pak Oke? Ini terkait dengan gerakan atau prioritas nasional terhadap beberapa destinasi wisata yang dibangun di Indonesia. Ada 10 prioritas destinasi wisata kita. Ini dibagi-bagi. Kami Kementerian Perdagangan kebagian untuk bergabung di Sulawesi. Ada kementerian lain dengan daerah lainnya di Toba siapa, di mana siapa. Dan Kementerian Perdagangan itu mendapatkan penugasan dari koordinatornya itu adalah Kemenko Marinvest. Dan kami ditugaskan untuk mempromosikan Sulawesi. Tapi intinya semua kami selalu berkoordinasi, tetapi leading sektor untuk Sulawesi kaitannya dengan Bangga Wisata Indonesia itu adalah Kementerian Perdagangan dan kami selalu kaitkan dengan Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Ini tadi menyoroti juga Pak Oke tadi sempat bilang juga ada 10 prioritas destinasi wisata. Berarti selain Sulawesi ini kalau saya pernah baca juga untuk 10 destinasi prioritas ini ada di Toba, salah satunya juga ada di Mandalika, Lombok juga ya Pak? Oke ya? Betul. Ini yang dilakukan juga sama seperti yang sedang dilakukan di Sulawesi ini?
Sama, semua hampir sama, sejenis, dan itu Bangga Wisata Indonesia selalu dikaitkan dengan program-program termasuk Bangga Buatan Indonesia oleh semua kementerian tentunya. Tadi Kementerian Perhubungan bagiannya adalah di Bali, kalau Kemenko Parekraf itu di Toba, di Danau Toba, kalau Bank Indonesia itu Mandalika di Lombok. Kementerian Perindustrian itu di Borobudur, terkait Borobudur, Kominfo di Labuan Bajo. Jadi, nah ini Kementerian Perdagangan kebagian Likupang. Berarti memang sudah diplot-plotin ya Pak ya, udah dibagi satu-satu ini ya. Semua bekerja sama, ya kan. Oke, baik. Ini sebenarnya tujuan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Karena dari awal ini kita, Pak Oke juga sudah sharing juga ini terkait dengan Gerakan Nasional ini. Tujuan yang ingin dicapai itu apa sih sebenarnya? Kalau terkait Bangga Buatan Indonesia, kita tahu sekarang kemarin baru diumumkan oleh pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu mencapai 7,07%, ya kan? Nah, kalau kita lihat konsepsi pertumbuhan ekonomi berbasiskan pengeluaran, GDP pengeluaran, maka di situ ada kontribusi dari konsumsi rumah tangga, dari investasi, dari government spending, dan ekspor import. Nah, kaitan dengan konsumsi itu terhadap pertumbuhan ekonomi itu memberikan kontribusi 60%. Nah, konsumsi rumah tangga ini yang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, mendekati 60%, alangkah lebih baik kalau dioptimalkan produk-produk dalam negeri. Jadi di konsumsi rumah tangga itu bisa berbasiskan import, ekspor, dan sebagainya. Nah, yang kontribusinya cukup tinggi ini akan sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi itu manakala dioptimalkan produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Sehingga tadi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah salah satu program untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi rumah tangga, gitu kan, yang kontribusinya sangat tinggi. Tidak hanya itu, ini kita mencoba membangun karakter bangsa yang bangga terhadap buatan Indonesia. Bukan hanya bangga seharusnya, dibeli, digunakan, dimanfaatkan, dan salah satu indikator sebuah negara akan maju itu adalah produk dalam negerinya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi salah satunya Bangga Buatan Indonesia itu adalah untuk itu. Oke, jadi jangan hanya kita bangga dengan produk-produk luar gitu ya Pak Oke ya, tapi ternyata banyak sekali nih produk-produk di dalam negeri, ini hasil lokal Indonesia yang juga luar biasa, baik itu dari kualitasnya juga nggak kalah saing ya Pak Oke ya. Betul. Jadi Bangga Buatan Indonesia itu macam-macam programnya. Ada NES yang membangun branding dan sebagainya. Jadi ini adalah gerakan Bangga Buatan Indonesianya. Kami berperan serta terutama dari akses pasar terhadap produk-produk lokal. Oke, Bangga Buatan Indonesia ya. Ini kalau kita masih berbicara tentang Sulawesi, dari awal tadi juga sudah tagarnya adalah Pelangi Sulawesi. Kalau ngomongin soal Sulawesi nih Pak Oke, saya kan belum pernah ke Sulawesi. Apa aja sih produk unggulan yang ada di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara deh? Banyak. Banyak sekali, ada produk kulinernya yang kekhasan sendiri, ada produk fashionnya yang khasnya sendiri, produk kuliner yang sekarang sudah dikenal yang sangat dan mancanegara itu kopi. Kopi. Ada kopi ya. Kopi jadi, yang khas dari sana ya Pak ya? Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Mana nih? Ada Kovo, ada Artisana yang dari itu banyak sekali. Jadi
Kalau kita ceritanya dari wilayah timur itu, terutama dulu itu adalah banyaknya adalah produk palawija. Tentunya sekarang kita ingin mendorong produk UMKM artisanal, fashion, produk kulinernya, termasuk kopi diantaranya, yang bisa kita tonjolkan dan kita promosikan ke mancanegara. Oke. Ini sebelum adanya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, seperti apa sih Pak Oke ini untuk di wilayah Sulawesi sendiri ini terkait dengan produksi dari produk-produk unggulannya, bagaimana juga dari distribusinya, seperti apa nih? Bagaimana masyarakat sekitar ini bisa menggunakan, sadar akan Bangga Buatan Indonesia ini Pak Oke? Itu kan masalah preferensi. Bagaimana caranya? Ya salah satunya kita mempromosikan ini. Bangga Buatan Indonesia ini harus dipromosikan. Dan tentunya nantinya kalau sudah terbangun karakter bangsa tadi, mereka itu bisa menggunakan, memanfaatkan, dan ininya. Salah satu yang kita gunakan adalah promosi. Selain tadi, selain tentunya adalah daya saing produk kita. Ya. Kalau daya saing produk kita juga bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, pasti masyarakat kita memilih produk kita sebagai objek yang dikonsumsinya. Nah, jadi kalau saya dari Kementerian Perdagangan itu dari sisi promosi, tentunya kementerian lain membangun dari sisi lainnya. Industri mungkin dari sektor industrinya berdaya saing, sementara BSN dari standarisasinya sehingga mengikuti standar-standar internasional atau tadi mengikuti standar nasional, dan tentunya adalah kekhasannya yang lebih ditonjolkan. Selain tadi daya saingnya bagus, kualitasnya bagus. Yeah. Kalau sudah kualitas berarti SDM juga harus ada pelatihan, berproduksi juga harus ada pengembangan gitu kan. Tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sangat kenal dengan produk dalam negeri. Nah, dari sini produk-produk Sulawesi itu tidak hanya tadi dikonsumsi di wilayahnya sendiri, melebar ke nasional, dan kita harapkan promosi ini sampai ke mancanegara. Oke. Dan ini saya sempat dapat satu informasi juga nih tadi sebelum saya ngobrol sama Pak Oke tentang Sulawesi ini ya. Saya ada sempat baca juga kalau ternyata Manado atau Provinsi Sulawesi Utara ini sempat dinobatkan sebagai the rising star sektor pariwisata Indonesia. Apakah ini jadi salah satu faktornya juga nih Pak Oke? Oh iya, tentu the rising star. Jadi makanya tadi kita dari destinasi wisatanya aja, apalagi di Sulawesi Utara itu ada Bunaken, dan sekarang ada Likupang. Likupang itu dengan wilayahnya eksotis dengan beberapa pantai dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya. Dan ini tidak bisa didiamkan, pemerintah harus turun tangan menata wisata ini dan membangun infrastruktur penunjangnya sehingga ini menjadi destinasi wisata yang bisa dikembangkan, lebih dikenal lagi sampai mancanegara. Peran pemerintah tentunya dari sini selain membangun ininya juga infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Sekarang sudah ada pembangunan, misalnya pelabuhan udaranya sudah dikembangkan, sarana lainnya air minumnya sudah dikembangkan dan lain-lainnya, termasuk tadi Kementerian Perdagangan dalam hal promosi dan juga chip in atau tadi yang sudah disebutkan, kita juga mencoba memfasilitasi terhadap UKM-UKM daerah dengan membangun pusat jajanan kulinernya. Oke. Ini karena tadi Pak Oke bilang kalau dari Kementerian Perdagangan ini lebih fokusnya ke promosi seperti itu kan. Untuk promosinya sendiri ini sudah dimulai dari kapan sih Pak Oke? Jadi kalau promosi ini semua Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata itu sudah sejak awal. Tadi setiap kementerian punya tanggung jawabnya, tetapi semua kementerian
walaupun tadi Kementerian Perindustrian di Jawa Tengah, di Jawa Barat, tapi kita juga chip in untuk promosinya dan itu adalah dari Kementerian Perdagangan. Selain promosi juga kita tidak hanya promosi yang konvensional, juga membangun akses pasar melalui tren pola perdagangan yang saat ini terbangun melalui marketplace online, perdagangan online. Sehingga kita sebagai pembina perdagangan online ini, e-commerce kan ada di kami, juga tadi mendorong pemanfaatan e-commerce ini untuk memfasilitasi produk UMKM ini. Jangan salah, e-commerce ini juga saat ini walaupun perannya masih baru sekitar 14% di konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, e-commerce juga kalau e-commerce kan semua produk diperdagangkan, gitu kan. Nah, melalui e-commerce yang tadi nantinya di akhir 2021 itu kontribusinya akan mencapai kurang lebih 395 triliun rupiah. Kita harapkan e-commerce ini juga dipenuhi dengan produk-produk lokal sehingga kita pastikan bangga buatan Indonesia itu promosinya tidak hanya secara pola konvensional, tapi akses pasar melalui perdagangan online pun kita pastikan produk ini kita salurkan melalui e-commerce. Oke. Ini apakah ada waktu tertentu nih? Kapan ini udah selesai promosinya atau ini akan berkelanjutan terus-menerus ini, Pak Oke? Triggernya itu bulan Mei, tanggal 5 bulan Mei 5 kemarin itu sudah kita mulai bangga buatan Indonesia ini, gitu kan? Bahkan dicanangkan oleh Presiden pada saat itu. Dan sampai sekarang dengan tujuan tadi semakin banyak UMKM onboarding dan sampai akhir Juli ini kita sudah mencapai target di atas 7 juta. Okay. Secara akumulasi ya. Hanya pada bulan pertengahan ini aja 3 juta. Kita berharap UMKM yang onboarding ke e-commerce ini setiap tahunnya itu rata-rata di atas 6 juta. Nah, sampai pertengahan Juli kemarin kita sudah di atas 3,5 juta atau akumulasinya sejak 2020 itu sudah 7.900.000-an. Tapi kita targetkan UMKM bisa onboarding setiap tahunnya di atas 6,1 juta. 6,1 juta Pak ya. Ini satu angka yang cukup tinggi juga, tapi memang harus dibarengi dengan kerjasama juga ini, nggak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat Indonesianya ya Pak Oke ya. Betul. Oke. Ini satu hal lagi, kalau misalnya kita berbicara tentang Sulawesi Utara, tentang Manado, pasti hal pertama yang ada, kalau saya sih, kalau di saya sendiri pikirannya adalah Bunaken. Nah, Bunaken ini jadi salah satu destinasi wisata di Sulawesi yang memang orang udah banyak tahu nih Pak Oke. Kemudian bagaimana untuk potensi wisata di Sulawesi lainnya yang bisa dikembangkan selain Bunaken ini? Iya, saya bilang selain Bunaken kita berbicara Likupang saat ini. Kalau Likupang inilah karena tadi destinasinya banyak sekali di Likupang ini. Ada juga lah di Sulawesi itu destinasi wisata lainnya seperti Danau Lino, Danau Tondano, Pulau Cinta di Gorontalo, itu wilayah itu. Di Sulawesinya sendiri ada Wakatobi, di Sulawesi Tenggara itu ada Pulau Bokori, tentunya banyak nih yang bisa dikembangkan selain tadi Bunaken. Ya, di Sulawesi ini banyak gitu kan, yang bisa ini. Yang saya ingat itu di Toraja juga ada tuh, di Sulawesi Selatan ada wisata alam juga, Kars, Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan. Pantai Malalayang kalau nggak salah, ada Rantai Totok juga ya. Banyaklah yang bisa dikembangkan, tetapi tadi tentunya dalam membangun wisata, kenapa Likupang menjadi prioritas nasional, sehingga semua terkonsentrasi dulu. Dan tadi
mulai infrastruktur pendukungnya, lapangan terbang disiapkan, sarana prasarana di sekitarnya disiapkan, termasuk perdagangan, membangun pusat jajanan kuliner, kita siapkan bersama-sama dan kita akan berkembang lainnya. Yang prioritas nasional sekarang itu adalah 10 destinasi wisata yang sudah saya sebutkan tadi. Danau Toba, Borobudur, dan sebagainya. Oke, ini karena tadi Pak Oke udah nge-mention juga wisata kuliner gitu kan, jadi nggak hanya destinasi wisata aja nih ya sahabat Sonora dan juga teman Motion, tapi juga daya tarik lainnya adalah dari kulinernya. Banyak sekali makanan enak di Sulawesi ini. Tapi kalau saya boleh bertanya nih Pak Oke, apa saja sih yang kuliner yang berpotensial ini ya, yang bisa untuk dikembangkan ini apa aja, dan bagaimana kemudian mengemas industri kuliner ini khas Sulawesi agar semakin dikenal luas, agar bisa tadi masuk ke marketplace seperti itu Pak Oke? Jadi untuk mengemas industri kuliner ini agar dapat semakin luas dikenal, itu tidak luput tadi saya bilang dari sisi produksi dan pemasarannya. Benar. Mulai dari bagaimana produsennya atau UKM kulinernya itu tersebut menggunakan bahan baku yang berkualitas, menjaga kebersihan dalam proses pembuatannya tentunya, memanfaatkan media untuk mempromosikan produknya, termasuk tadi memanfaatkan media e-commerce di berbagai marketplace yang ada. Nah, proses servisnya juga layanan pesan antar secara online. Ini strategi ini perlu dilakukan untuk menjangkau konsumen baik di dalam kotanya sendiri atau di wilayahnya sendiri atau sampai seluruh Indonesia, hingga kita harapkan sampai luar negeri. Apalagi ditambah di kondisi pandemi ini, pemanfaatan media digital ini menjadi sangat diperlukan. Jadi sederhananya tadi kita tingkatkan daya saing, tingkatkan kualitas, dan tentu karena ini aspek kuliner, kekhasan rasanya itu yang harus ini. Kalau berbicara kuliner kan yang kalaupun kita ekspor, yang kita ekspor bukan makanannya tapi rasanya benar. Nah, sehingga tadi kalau kopi ini adalah yang kita ekspor itu rasa. Kan kalau kita sekarang berbicara beda nih antara peminum kopi dan penikmat kopi. Kalau penikmat kopi banyaknya di dunia itu penikmat kopi, sehingga tadi yang diekspor itu harus serasa, kekhasan dan sebagainya. Itu yang harus dipromosikan. Bagaimana ini kita menguatkan lagi ciri khas dari tiap-tiap daerah, terlebih untuk Sulawesi ya Pak Oke ya. Oke. Ini kalau saya boleh bertanya, udah berapa persen sih Pak untuk bagaimana sih pemerintah untuk menggenjot lagi untuk bangga buatan Indonesia khususnya di Sulawesi ini, udah berapa persen sejauh ini? Kita berjalan terus dan pada dasarnya sekarang angka di Sulawesi itu yang onboarding ada angkanya. Ya, di sini ada UMKM itu jumlahnya cukup banyak. Ada di Sulawesi Utara juga kita itu ada 292.000 UMKM, di Gorontalo ada 160.000, di Sulawesi Tengah ada 338.000. Di Sulawesi Barat ada 135.000, di Sulawesi Utara 280.000 lah, yang paling banyak di Sulawesi Selatan. Nah, jadi sampai Juli ini yang onboardingnya memang mungkin masih kecil karena tadi dari jumlah ini, karena membangunnya itu tidak semata-mata harus mereka onboarding, tapi biasanya kita pelaku UMKM kita itu siap untuk pameran tapi tidak siap untuk pasca pamerannya. Pamerannya bagus, begitu dipesan nggak siap gitu kan. Nah, yang kita pastikan adalah kesiapannya dari awal sampai akhir. Dan yang kita sudah kurasi kurang lebih sekitar 2.100 UMKM yang siap di Sulawesi Utara aja. Ini tentu akan berkembang terus. Tidak hanya dari Sulawesi, saya bilang kalau dari Sulawesi saya disebut persentasenya mungkin terlalu kecil. 2.100 dari target 6 juta UMKM yang onboarding,
Dari Sulawesi Utara saja baru 2.100. Kalau dari Sulawesinya sendiri tentu lebih besar lagi dari itu. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kita targetkan 6,1 juta per tahun. Nah, dari secara nasional, memang tahap ini yang kita pastikan adalah begitu dia onboarding harus siap dengan pasca onboardingnya. Jangan sampai onboarding tapi begitu dipesan nggak bagus atau begitu dipesan daya saingnya. Nah, sudah kita kurasi bekerja sama dengan kementerian lain dan lembaga lainnya, perbankan dan sebagainya, sehingga yang saat ini yang sudah bisa onboarding dan siap dengan pasca onboardingnya baru 2.100 UMKM. Oke. Ini pasca onboarding, pasca pameran seperti itu, apa sih hal-hal apa sih yang kemungkinan terjadi ini Pak Oke? Kalau saya dari pengalaman memfasilitasi pameran, saya pernah jadi atas perdagangan di Belgia dan di Paris. Nah, biasanya mereka itu siap pameran tetapi tidak siap pasca pamerannya. Begitu dipesan. Karena yang mereka siapkan cuma misalnya dipamerkan 1, kalau dipesan daya produknya itu produksinya hanya 100, yang dipesan 1.000, jadi nggak bisa tuh kan gitu. Sayang sekali. Itu, nah ini kita pastikan siap pameran. Kedua, mereka setelah memamerkan belum paham dengan tata cara eksportasi, dengan tata cara pola perdagangannya, dengan aturan mainnya gitu kan. Mereka taunya menjual barang. Nah, kita fasilitasi dengan informasi, pelatihan bagaimana melakukan ekspor, bagaimana membina SDM UMKM ini untuk bisa mempromosikan, mengenal aturan main di suatu negara, gitu kan, ketentuan apa yang harus diikuti. Karena kita tidak bisa menyebut barang itu bagus. Padahal di internasional yang dinyatakan bagus itu tidak hanya bagus secara estetika, tapi ada standar-standar yang harus diikuti. Standar keamanan, standar kesehatan, standar itu kalau makanan itu harus higien, harus segala macam, itu harus ada. Nah, kebanyakan di tingkat UMKM mereka bisa memproduksi barangnya bagus, tapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan di suatu negara. Sehingga inilah yang kita pastikan kenapa hanya 2.100. Karena kita pastikan mereka itu paham itu semua. Demikian. Ya. Berarti yang dikurasi ini yang tidak hanya siap di awal, tapi juga bahkan sampai pasca ya Pak Oke ya? Betul, tidak hanya memproduksi, tapi juga memastikan produknya itu sesuai dengan standar kualitas dan standar keamanan, standar kesehatan sebagaimana diatur dalam pola perdagangan internasional. Oke. Ini Pak Oke, di masa pandemi ini sudah mau hampir 2 tahun ini ya. UMKM dan dunia pariwisata ini pasti sedang berusaha juga untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Apakah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini sebagai institusi yang mengkolaborasikan seluruh stakeholders agar UMKM dan wisata ini bisa bangkit kembali? Ya, begini. Pandemi itu anomali. Di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat, penurunan konsumsi, tapi di satu sisi ada juga komoditi yang memang dibutuhkan di masa pandemi. Nah, UMKM ini harus bisa memanfaatkan itu, bergeser dan sebagainya. Polanya banyak. Salah satu yang paling saat ini yang kami pastikan adalah pola perdagangannya harus mulai mengkombinasikan antara offline dan online. Sehingga di masa pandemi ini perdagangan online semakin besar kontribusinya dan itu harus dimanfaatkan oleh UMKM. Tadi selain bisa memproduksi gitu kan, juga cara promosi tidak hanya offline, pola perdagangan juga kita dorong melalui online. Dan inilah kami bekerja sama dengan IDEA, Asosiasi Perdagangan E-Commerce gitu kan,
memfasilitasi UKM supaya onboarding. Karena tadi dengan e-commerce ini membantu UMKM dipromosikan melalui e-commerce, dan tadi dengan tetap menerapkan standar-standar yang dibutuhkan. Sehingga di tengah pandemi ini salah satu yang mereka harus ambil adalah menggunakan pola perdagangan yang online ini, e-commerce. E-commerce ya. Ini kan tentang online e-commerce seperti itu. Tadi Pak Oke juga sudah menyebutkan pola perdagangannya ini kolaborasi antara offline dan juga online. Ini seperti apa pembekalan yang diberikan kepada pelaku UMKM dan juga pelaku wisata, terutama ini yang masih minim keterpaparannya dengan internet, ini seperti apa, Pak Oke? Oh, itu semua pihak. Kalau keterpaparan di internet, ya. Kalau Kementerian Perdagangan, saya berbicara dengan asosiasi e-commerce bagaimana memfasilitasi itu. Kalau keterkaitan dengan keterpaparan, artinya kan kita berbicara di hulunya, infrastrukturnya. UMKM itu tidak hanya di kota, tapi di daerah-daerah juga banyak. Dan kita pastikan infrastruktur internetnya itu tidak jadi blank spot gitu kan. Dan itu Kementerian Kominfo sedang memastikan membangun infrastruktur itu. Kalau tidak salah di Indonesia ini masih terdapat 20.000 blank spot yang tidak terini, dan itu sedang diupayakan untuk terbangun semua infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur ini sudah terbangun, bahkan ini akan ada second wave teknologinya, ada 5G dan sebagainya, kan IoT dan sebagainya. Itu tentunya ini para UMKM harus kita pastikan selalu bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru. Dengan teknologi terbaru terkait pemanfaatan internet ini. Ya, itu mereka harus kita pastikan terus, dan ini yang kita fasilitasi adalah bukan UMKM yang proaktif, tapi kami mendorong marketplace untuk aktif mendekatkan ke UMKM. Jadi berbagai marketplace yang ada, baik lokal maupun yang mempunyai platform cross border seperti Shopee, Lazada, itu platformnya cross border. Bukalapak, Tokopedia platformnya masih domestik, juga kecil sekali platform cross bordernya. Tapi mereka itu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan lebih proaktif datang ke UMKM, karena biasa di kita itu UMKM masih malu mungkin untuk bisa proaktif, sehingga yang kita dorong adalah asosiasi dan marketplace yang aktif ke UMKM-nya. Nah, termasuk di Likupang nanti justru marketplace nih yang aktif, sehingga tadi bisa 2.100 UMKM onboarding. Oke, berarti di sini marketplace-nya ini yang proaktif, yang mendatangi tiap UMKM-nya ya, Pak Oke ya. Betul. Sejauh ini ketika marketplace ini mendatangi tiap-tiap UMKM, ada kesulitan apa sih Pak yang biasanya ditemui? Jadi gini, marketplace itu kesulitannya yang utama adalah UMKM. Mereka itu baru memproduksi tapi belum memanfaatkan marketplace, dan berkomunikasi dengan mereka itu yang belum. Sehingga marketplace harus mempunyai media penengah, apakah itu dengan Dekranasda, dengan apa, untuk menjaring UMKM untuk ikut. Nah, kesulitan utamanya tentunya adalah kapasitas SDM-nya. Sehingga marketplace ini setelah mengumpulkan, mereka memastikan pelatihan terhadap UMKM supaya melek teknologi, gitu kan? Ya. Juga kami dari pemerintahan melakukan kurasi terhadap produknya, karena produk itu jangan dipaksakan
UMKM harus paham pasar. Jangan memaksakan bahwa produk saya bagus, tetapi UMKM harus melihat apa yang dibutuhkan pasar, gitu. Ya, sehingga pelatihan-pelatihan itulah yang kita bersama Marketplace mendatangi UMKM. Oke, baik. Berarti ini juga sampai dilakukan pelatihan agar benar-benar siap berarti ini ya Pak Oke ya? Oke. Betul. Ini kan pembangunan infrastruktur wisata pastinya membutuhkan investasi yang nggak sedikit nih Pak. Bagaimana kemudian memastikan agar investasi tersebut ini bisa efektif dan juga efisien? Harus tersedia. Jadi tadi efektif dan efisien, salah satu infrastruktur yang kita bangun saat ini adalah nasional logistik ekosistemnya. Karena pengaruh harga terhadap logistik terhadap harga produk itu cukup besar. Kalau di dunia, saya mencuplik Dirjen WTO yang sebelumnya, Pasca Lamy, bahwa kontribusi logistik itu di pasar internasional terhadap harga nilainya 30%. Nah, itu kalau perdagangan internasional. Sementara Indonesia sendiri itu punya tantangan tersendiri masalah logistik. Bu Sri Mulyani menyampaikan rata-rata kontribusi logistik terhadap harga barang itu di nasional dengan 17.500 pulau, gitu kan? Tersebar, kan, dengan keunikannya Indonesia itu pengaruhnya adalah 24% terhadap harga produk. Jadi kalau kita tidak berbenah di logistik kita, maka kalau di internasionalnya 30%, sementara nasionalnya 24%, punya kita nggak akan berdaya saing karena 54% urusan logistik doang, gitu kan? Nah, saat ini pemerintah sedang membenahi yang disebut nasional logistik ekosistem, gitu kan? Itu untuk memperkecil pengaruh logistik terhadap harga barang, sehingga tadi produk UMKM di pelosok manapun, gitu kan, bisa menyentuh pasar nasional dan internasional dengan tetap mempunyai daya saing yang cukup untuk bersaing dengan produk mancanegara. Oke, baik. Ini banyak sekali berarti PR-nya juga nih ya, Pak Oke ya, yang harus dikerjakan ini untuk mengangkat lagi UMKM milik Indonesia seperti itu agar bangga buatan Indonesia ini semakin semakin berkembang dengan baik juga nih, terlebih di tengah pandemi ya, Pak Oke ya. Ya, sebetulnya saya masih jangan hanya bangga. Gunakan, manfaatkan, beli produk Indonesia. Jangan hanya bangga. Jangan hanya bangga. Ya kan, kita bangga Indonesia dapat medali emas, gitu kan. Benar. Bangga, tapi medalinya dapat, gitu kan. Nah, kalau kita itu maunya jangan hanya bangga buatan Indonesia, beli buatan bangsa Indonesia, gunakan dan manfaatkan. Gunakan dan manfaatkan, jangan hanya berhenti di bangga ya, untuk sahabat Sonora dan juga teman Motion ini yang mendengarkan pada hari ini. Kemudian Pak Eko, ini kan Pak Oke jadi salah nih saya gara-gara tertarik sekali terkait dengan pariwisata seperti itu, bangga buatan Indonesia disebutkan nggak hanya bangga tapi juga harus digunakan seperti itu, harus dilestarikan juga. Ini selain tadi disebutkan juga kalau misalnya sudah ada kolaborasi juga dengan beberapa marketplace e-commerce seperti itu yang proaktif untuk langsung datang ke tiap-tiap UMKM. Kemudian sinergi seperti apa nih yang kemudian dijalin oleh Kementerian Perdagangan dengan pemangku kepentingan lainnya ini terkait dengan kampanye tagar dari Pelangi Sulawesi? Ya, tadi saya bilang kalau untuk infrastrukturnya kami dengan Kominfo, jangan sampai nanti di Sulawesi ini ada blank spot, ya kan? Nah, tadi dengan Kementerian PUPR tentang pelabuhan-pelabuhan udaranya, gitu kan? Dari ekosistem logistiknya dengan Kementerian Keuangan, bagaimana hubungan antar pelabuhan udara, transportasi darat kan dibangun semua. Jadi dan tadi dari Kementerian Perindustrian bagaimana meningkatkan kapasitas industri, gitu. Industri kecil dan menengah
dari Kemenkop UMKM itu membangun kapasitas UMKM gitu kan, dari Kementerian Perdagangan memfasilitasi pasar gitu kan, dari standarisasi memfasilitasi kualitas dan sebagainya, dan juga tidak terlepas tadi pelaku usaha e-commerce lebih proaktif mendekati UMKM. Jadi semua terlibat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau kami Kementerian Perdagangan, tadi logistik, Kementerian Keuangan logistik, kami dari promosi. Tapi promosi itu tadi bangga buatan Indonesia. Yang saya harapkan adalah dipakai, digunakan, dimanfaatkan. Jadi semua terlibat. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih ya, semua rata ya. Semua terlibat. Makanya tadi setiap kementerian dikoordinasikan oleh Kementerian Kemenko Marinvest, Kementerian Perekonomian, bisa saja walaupun tadi Kemenparekraf dari bangga wisatanya, kami chip in di bangga buatan Indonesianya. Oke, bangga buatan Indonesianya nih ya. Pak, ini kan tadi sudah dibahas juga terkait dengan infrastruktur seperti itu. Untuk perkembangan infrastruktur pendukung wisata di Sulawesi saat ini seperti apa sih? Sebetulnya tadinya kami mau sekalian nih, karena ini akan ada perencanaan peresmian pelabuhan udara. Kita juga tadinya akan sekalian dengan pencanangan ekspornya, tapi karena ini sekarang terjadinya virtual, terpaksa bisa disesuaikan lagi masing-masing. Sehingga tadi pada dasarnya tingkat keberhasilannya di wilayah Sulawesi, khususnya di Likupang, relatif siap, dan kami sekarang sudah mulai memanfaatkan untuk mulai membangun pusat jajanan kulinernya, karena infrastrukturnya tinggal peresmian aja. Kalau namanya pelabuhan udara, jalannya juga sudah bagus, 1,5 jam sudah nyampe dari Manado kan gitu. Sarana listrik sudah terbangun, air minum juga sudah terbangun gitu kan. Tinggal memanfaatkan pembangunannya. Kami segera chip in, mungkin akan melakukan peletakan batu pertama dengan membangun pusat jajanan kuliner. Oke, berarti ini tinggal peresmiannya aja ya Pak ya. Iya, betul. Yang lainnya nih perintilan-perintilan kecilnya udah aman berarti ya? Infrastruktur mendasar sudah. Tinggal pemanfaatannya. Seperti saya bilang, saya sudah disiapkan lahan, segera bangun pusat jajanan kulinernya. Oke, baik. Ini tadi dari awal juga Pak Oke kan sudah menyampaikan kalau tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga daya saingnya produk UMKM milik kita ini juga harus bisa berdaya saing tinggi untuk dengan produk-produk di luar negeri seperti itu. Produk artisan dari Sulawesi ini menuju global, dari Sulawesi ke mancanegara seperti itu. Bisa dijelaskan konsep dan target kampanyenya ini, Pak? Jadi kalau konsep dan target kampanye, kita punya perwakilan di luar negeri. Kita sudah selalu melakukan business matching oleh perwakilan kita di luar negeri, mempertemukan dengan potensial buyer di luar negeri. Kita punya atasé perdagangan, punya Indonesian Trade Promotion Center yang selalu mengandalkan produk-produk UMKM untuk go mancanegara gitu kan. Dan itu kita dari sisi kami selalu mengawal mereka dalam business matching. Tetapi tadi begitu setelah dipertemukan itu harus konsisten. Nah, sehingga tidak bisa bekerja sendiri, harus kita kurasi. Harus kita kurasi itu artinya UMKM tersebut sudah disentuh pembinaannya oleh Kemenkop UKM terkait kapasitasnya. Harus disentuh oleh Kementerian Perindustrian terkait teknologi industrinya. Harus sudah disentuh oleh kementerian lainnya terkait lainnya, termasuk perbankan ini. Di sini kami dihilir di ujung. Di ujung itu terhadap produk-produk yang sudah berdaya saing, kita lakukan business matching karena kita punya
jaringan potensial buyer di luar negeri yang secara rutin kita lakukan business matchingnya, pertemuannya, sehingga mereka bisa menindaklanjuti dengan itu, dan pasti didampingi dengan pihak perbankan yang akan mengawal dari sisi pembiayaannya. Kami dari sisi aturan main dan administrasinya. Baik, ini kalau tadi dari awal sudah disampaikan juga untuk infrastruktur ini udah tinggal peresmiannya aja. Kemudian berbagai UMKM ini juga sudah dikurasi yang sudah siap, nggak hanya di pra tapi juga pasca. Kalau dari Pak Oke sendiri ini, seberapa optimis ini untuk produk-produk UMKM dapat menembus pasar dunia? Sangat optimis. Kenapa tidak optimis? Karena tadi sebetulnya yang kita lakukan bukan semata karena kita sudah mempelajari pasar. Kita informasikan kepada UMKM, jangan paksakan produk, tapi ikuti keinginan pasar. Kita informasikan pasar, setelah kita informasikan pasar, kita bekerja sama dengan kementerian lain yang terkait untuk membinanya, kita lakukan pemasarannya, sehingga tadi walaupun saat ini baru 2.100 dari Sulawesi Utara, pasti ke depan akan siap. Tapi 2.100 itu sudah kita pastikan mempunyai daya saing dan sesuai standar yang dibutuhkan oleh pasar. Dan saat ini kami optimis karena kita punya jaringan potensial buyer, kita punya perwakilan di luar negeri yang disebut Atasé Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang selalu memfasilitasi dengan business matching, mempertemukan antara UMKM dengan potensial buyer di luar negeri. Nah, tinggal tadi permasalahannya konsistensi dari UMKM selalu beradaptasi dengan teknologi, selalu beradaptasi dengan perkembangan situasi saat ini. Gitu. Balik lagi dari UMKM-nya nih ya. Tapi optimis. Tetap optimis ya. Waduh, kalau dari Pak Oke aja udah optimis, berarti seharusnya saya dan juga masyarakat Indonesia ikutan optimis juga ini, keikutan hawa-hawa optimisnya seperti itu ya. Harus. Pertanyaan terakhir nih, Pak Oke, sebelum kita menyudahi untuk talk show kita pada hari ini. Setelah Sulawesi, ini kan sudah benar-benar dari ujung ke ujung untuk destinasi wisatanya, juga kulinernya, segala produk-produk khas dari Sulawesi, ini juga sudah diangkat melalui UMKM seperti itu kan. Apakah ada rencana untuk mengembangkan hal yang sama untuk daerah lainnya? Sudah Pak, tadi semua kementerian yang di awal tadi sudah terlibat. Sekarang prioritasnya adalah diintegrasikan dengan prioritas nasional terkait Bangga Wisata Indonesia, gitu kan. Nah, jadi pasti saat tahun ini adalah 10 destinasi, tahun depan mungkin ditambah 20 destinasi dengan kelengkapan produk-produk UMKM dari wisata nanti. Karena ini harus terintegrasi. Tidak bisa satu-satu. Saya berbicara hanya promosinya aja untuk kopi, yang satu mengembangkan untuk fashion. Semua harus terintegrasi. Ini kaitannya misalnya saya itu Likupang, maka semua membangun di Likupang, gitu kan. Begitu Kementerian Perindustrian di Jawa Barat, semua membangun di Jawa Barat. Baik itu jalannya, baik itu logistiknya, baik itu perbankannya, baik itu fasilitas internetnya. Tapi ini tidak berhenti. Yang prioritas nasional saat ini adalah 10 destinasi wisata. Tahun depan kita kembangkan lagi, dan ini harus bergerak terus. Jadi nggak ada yang tahu ya, tahun ini 10 destinasi wisata, siapa tahu tahun depan jadi 20, terus berlipat ganda ya Pak ini ya. Harus berlipat ganda. Baik, terakhir mungkin Pak silakan. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Sonora dan juga teman Motion yang pada siang hari ini sedang mendengarkan, silakan. Bangga Wisata Indonesia, bangga buatan Indonesia, tidak hanya untuk didengungkan. Silahkan dibeli, silahkan dikunjungi, silahkan dimanfaatkan, silahkan dioptimalkan, dan ini
akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih bagus bila mana tadi produk nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian. Produk nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak Oke Nurwan, ini terima kasih sekali sudah berbagi untuk sahabat Sonora dan juga untuk teman Motion yang pada hari ini mendengarkan ya. Ini tidak hanya di Manado tapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Siapa tahu nih tahun depan daerah-daerah di Indonesia yang belum sempat tersentuh bisa jadi ikutan kena masuk 10 destinasi wisata lainnya ya Pak Oke ya. Sudah ada daerah-daerahnya. Sudah masuk list ini pastinya. Pak Oke, terima kasih. Betul. Selamat siang, Mbak Sasa. tetap jaga kesehatan. Sama-sama, ya, makasih. Dan untuk Anda, sahabat Sonora dan juga teman Motion, terima kasih sudah bersama dengan kami ya. Ini terkait dengan topik pada siang hari ini, Gerakan Nasional Kampanye Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia. Dengan tagarnya adalah Pelangi Sulawesi. Berakhir sudah ya kebersamaan kita, sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Saya Sauli pamit, bye-bye.